Tahu nggak sih, kalau proses bisnis penyelenggaraan statistik itu punya banyak tahapan. Ini dia salah satunya, yaitu tahapan perancangan. Apa saja sih tahapan-tahapan kegiatannya? Kita simak sama-sama yuk. Tahapan pertama yaitu merancang output statistik. Tahapan ini meliputi penentuan output, konsep atau rencana diseminasi, serta metode disclosure control yang akan diterapkan terhadap output statistik. Penyajian output statistik dapat berupa tabel maupun penyajian visual seperti grafik dan peta. Rancang deskripsi variabel. Subtahapan ini mengidentifikasi variabel yang dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian. Variabel penelitian yang baik adalah variabel yang relevan, dapat diamati dan diukur, dapat diidentifikasi, diklasifikasi, dan dirumuskan secara operasional dengan jelas dan tegas. Dalam merancang penentuan variabel harus memastikan ketersediaan konsep, definisi, ukuran, satuan, dan klasifikasi, sehingga kegiatan ini terbagi dalam 5 rincian. Kemudian, variabel diterjemahkan dalam bentuk pertanyaan dalam bentuk kuesioner. Yang harus diperhatikannya yaitu menentukan tujuan dan sasaran survei, tata cara wawancara, jawaban yang mungkin, alur pertanyaan, dan tipe pertanyaan. Tahap ketiga ialah merancang pengumpulan data. Dalam melakukan pengumpulan data dapat dilakukan secara manual, contohnya dengan kuesioner konvensional atau paper-based, dan secara digital melalui tablet, handphone, komputer, atau wawancara melalui survei daring dengan Google Form, SurveyMonkey, Lime Survey, dan lain-lain. Waktu pengumpulan dapat dipilih dilakukan secara berkala atau kita kenal dengan longitudinal, dan dalam suatu waktu tertentu atau cross-section. Merancang kerangka dan pengambilan sampel. Terdapat 4 tahapan dalam merancang kerangka dan pengambilan sampel. Yang pertama yaitu menentukan populasi. Pada tahapan ini, peneliti harus mengetahui tujuan penelitian sehingga dapat menentukan apa atau siapa yang menjadi target populasi. Yang kedua yaitu menyiapkan kerangka sampel. Kerangka sampel ini merupakan hal yang harus dipenuhi ketika menggunakan probability sampling, di mana kerangka sampel dapat diperoleh melalui hasil listing maupun informasi-informasi yang telah ada. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan metode sampling. Penentuan metode sampling yang akan digunakan harus didasari oleh pengetahuan peneliti mengenai karakteristik dari populasi yang akan diteliti. Dan tahapan terakhir yaitu menentukan jumlah sampel dan melakukan penarikan sampel, di mana dalam menentukan jumlah sampel harus memperhatikan faktor karakteristik berupa waktu, tenaga, biaya, dan keakuratan yang diinginkan. Merancang pengolahan dan analisis adalah tahap penting dalam proses statistik yang memastikan data diolah dengan benar dan hasil statistik memberikan informasi yang akurat. Menentukan sistem coding, editing, dan konsep validasi merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pengolahan data yang akan membantu meminimalkan kesalahan data dan meningkatkan akurasi hasil statistik. Selain itu, merancang metodologi imputasi data adalah strategi yang penting untuk mengatasi kekosongan data sehingga data statistik yang dihasilkan tetap informatif. Estimasi adalah teknik yang digunakan untuk membuat perkiraan atau prediksi tentang parameter populasi berdasarkan data sampel. Macroediting adalah pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi catatan dalam kumpulan data yang berpotensi mengandung error. Hal ini dapat digunakan ketika seluruh data atau setidaknya sebagian besar data telah dikumpulkan. Selanjutnya, proses untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber pada tingkat agregat sangatlah penting karena dapat menghasilkan analisis data yang koheren. Kegiatan selanjutnya membuat rancangan metodologi untuk integrasi data. Integrasi data memungkinkan penggabungan data dari 2 sumber berbeda, survei dan data administrasi, sehingga dapat mewujudkan satu data Indonesia. Kemudian menentukan metodologi untuk menangani residual disclosure dan kerahasiaan data. Tahap ini penting melibatkan ahli statistik, IT, dan pakar keamanan untuk memastikan proses berjalan sesuai standar dan keamanan data tetap terjamin. Pada tahapan terakhir ini dirancang alur kerja mulai dari pengumpulan data sampai diseminasi beserta penjelasan rinci pada setiap proses, serta memastikan bahwa setiap proses bekerja secara efisien. Untuk memperlancar pelaksanaan seluruh kegiatan, perlu disusun struktur organisasi lapangan, kemudian subproses yang dilakukan menentukan pengaturan alur kerja, sistem untuk memproduksi data, serta jadwal dan siapa yang bertanggung jawab.